Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token dan pembayaran, pilih token yang mau kamu beli, terus bayar deh. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Buat kamu yang pakai listriknya pasca bayar, caranya hampir sama ya. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Esensi untuk bisa hidup di masa depan adalah dengan cara melestarikan bumi. Membiasakan memilih gaya hidup ramah lingkungan dari keseharian kita. PLN menghadirkan layanan home charging services. Pelanggan mendapatkan biaya spesial tambah daya serta diskon tarif home charging 30% pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Tidak perlu keluar rumah. Kini, Anda bisa memiliki stasiun pengisian kendaraan Anda sendiri cukup dengan home charging dan Anda bisa memulai esok hari dengan nyaman. Home charging kendaraan listrik untuk Anda yang hidup di masa depan. Indonesia terus berkembang dan listrik menjadi vital bagi pergerakan roda ekonomi. Seiring perkembangan itulah, hadir teknologi berbasis listrik seperti kendaraan listrik, membuka potensi baru untuk kemitraan bisnis. PLN sebagai BUMN penyedia listrik memahami itu. PLN membuka kesempatan bagi mitra untuk berkolaborasi, menyediakan SPKLU untuk kebutuhan kendaraan listrik di Indonesia. Bagaimana cara bergabung menjadi mitra kami? Langkah pertama adalah proses pengajuan. Dalam pengajuannya, partner menyiapkan surat permohonan kerjasama dan sharing revenue yang berisikan minimal jenis, merek, dan tipe charger, usulan lokasi lahan, identifikasi kebutuhan informasi dari partner ke PLN. Langkah kedua adalah kajian skema dan diskusi. Langkah ketiga, penandatanganan PKS. Langkah keempat adalah riset dan development integrasi SPKLU. Langkah kelima adalah uji coba dan testing. Langkah terakhir, PLN akan melakukan aktivasi SPKLU baru dengan aplikasi Charge-in. Kemudian, siap beroperasi. Semakin besar partisipasi Anda dalam membangun infrastruktur kendaraan listrik, semakin besar juga kontribusi kita terhadap bumi yang lestari demi generasi masa depan. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai partnership SPKLU kunjungi layanan.pln.co.id/partnership-spklu. Tolong saya, Ibu tolong saya baru mengalami masalah berat. Ada apa, Bu? Aduh, bangun tadi pagi, mau ke lamaran ponakanku, mau mandi, punya token listriknya udah gak karuan. Daripada tokennya habis, nggak ada air, dia terpaksa dimandinya buru-buru. Waduh, itu mah gampang banget kali. Lihat deh. Makanya, pakai aplikasi PLN Mobile. Install dari Google Play Store atau Apple Store. Register pakai nomor HP dan aktivasi kode OTP-nya ya. Siap deh meluncur. Bisa isi token langsung di PLN Mobile? Bisa. Gampang, Bu. Aduh. Ada fitur isi token, pembayarannya bisa pakai GoPay, OVO, dan virtual account. Gampang kan? PLN Mobile, semua makin mudah.
Memasuki 76 tahun, PLN menghadirkan terang di negeri ini. Selalu ada tantangan yang berubah dari setiap zaman, tetapi mandat negara tetap tersemat, menyediakan listrik ke seluruh negeri. Pada setiap jejak waktu, listrik menghadirkan semangat baru, peradaban baru. Dengan demikian, produktivitas pun ikut meningkat. Ekonomi semakin menggeliat di banyak tempat dan bangsa ini kian menjadi bangsa bermartabat berkat kehadiran listrik bagi seluruh warga Republik. Investasi masuk, lapangan kerja terbuka, memberi nilai tambah pada setiap kekayaan dan aset bangsa. Dari waktu ke waktu, lingkungan dan tantangan berubah sehingga PLN pun beradaptasi. Pada jejak terakhir, PLN bertransformasi di segala lini, tidak semata-mata dari sisi penyediaan sumber energi, namun hingga ke penguatan kinerja korporasi. Penerapan teknologi terkini menjadi kunci. Digitalisasi, konsolidasi, dan integrasi pada setiap sumber daya dan aset yang dimiliki PLN menjadi jaminan pada keandalan pasokan, ketersediaan, dan kualitas pasokan listrik dari hulu hingga hilir. Kerjasama dan kolaborasi terus dilakukan demi menghadirkan layanan yang makin spesial untuk para pelanggan. Beragam solusi telah dihadirkan demi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Tidak hanya melayani lebih baik pelanggan industri, PLN juga mendorong produktivitas beragam profesi. Petani, nelayan, petambak, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menghadirkan sumber energi yang lebih ramah, PLN melengkapinya dengan digitalisasi, membuat operasi makin efisien dan efektif. Electrifying agriculture adalah salah satu bukti berkat kehadiran listrik di ladang dan di sawah petani, peternak, dan pekebun. Pendapatan mereka berlipat-lipat karena produksinya meningkat dahsyat. Juga anjungan listrik mandiri atau ALMA untuk para nelayan. Biaya menangkap ikan bisa dihemat, hasil tangkapan meningkat pesat, operasional pelabuhan makin efisien, udara di lingkungan pun terjaga bersih. PLN Mobile juga menjadi salah satu bukti di mana layanan dan sumber daya dikonsolidasi demi kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, membuat hidup mereka semakin mudah menikmati layanan yang terintegrasi dan memberikan solusi. Beragam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dijalankan, karena hanya dengan menjalankan tanggung jawab itu, PLN sebagai korporasi akan terus bertahan dan semakin berkembang. Kerjasama dan kolaborasi dengan pelaku usaha skala industri dan manufaktur terus digalakan, supaya mereka makin fokus pada bisnis inti mereka. Sektor telekomunikasi, petrokimia, perkebunan besar, pertambangan, sampai dengan perusahaan teknologi sudah mempercayakan penuh kebutuhan listriknya kepada PLN. PLN juga berkomitmen dalam menyediakan ruang hidup yang lebih baik untuk generasi mendatang dengan menghadirkan listrik yang makin ramah lingkungan. Karena energi berkelanjutan dan terbarukan adalah keniscayaan. Ketika terang demi terang terus datang, ketika listrik yang makin andal dan berkualitas dapat dihadirkan, jalan kita menuju Indonesia tangguh dan semakin tangguh terhampar luas di depan mata. Menuju 1 abad, bangsa Indonesia kian menjadi hebat dan bermartabat. Pemerintah berusaha membangun ekosistem kendaraan listrik dengan meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Program tersebut dijawab oleh PLN dengan menyediakan Chargen yang merupakan aplikasi pertama pendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Chargin berfungsi mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Untuk menggunakan Chargin, caranya sangat mudah. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi lewat ponsel dan mengisi saldo menggunakan platform pembayaran link aja. Chargin akan memandu memilih lokasi SPKLU terdekat. Di SPKLU, hubungkan charger dengan inlet listrik pada kendaraan, lalu buka aplikasi Chargin dan pilih menu charging. Kemudian scan barcode yang tertempel pada bagian atas konektor charger. Masukkan KWH yang diinginkan, klik reservasi, lalu konfirmasi pengisian. Tunggu prosesnya hingga indikator pada konektor charging dan pada kendaraan akan menyala sampai pengisian selesai. Dengan Chargin, pengisian kendaraan listrik jadi lebih mudah, praktis, nyaman, dan efisien. Kalau Anda ingin memanfaatkan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum milik PLN, itu bisa dengan aplikasi Charge-in yang bisa di-download di Google Play Store. Di situ ada lokasinya SPKLU PLN itu di mana aja dan mesin yang masih ready di mana. Dan kalau Anda register nanti Anda bisa dapat barcode dan tinggal scan-kan barcode tersebut ke SPKLU dan Anda bisa menge-charge mobil listrik Anda. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Dunia berubah sangat cepat dengan hadirnya berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi baru di berbagai bidang kehidupan. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang terus berkembang di Indonesia, yang juga dikenal sebagai salah satu negara agraris di dunia. Berbagai pengembangan komoditas pertanian dilakukan pemerintah guna mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Semangat ini menggugah riset, inovasi, dan kewirausahaan di bidang pertanian modern yang kian tumbuh kreatif menghasilkan manfaat kebaikan. PLN terpanggil dalam mendukung lahirnya inovasi pertanian modern berbasis pemanfaatan energi listrik untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan hasil pertanian yang lebih optimal. Program Electrifying Agriculture
yang merupakan salah satu bagian dari semangat transformasi PLN, hadir di berbagai penjuru negeri, menjadi mitra kerja para petani cerdas Indonesia untuk peningkatan hasil produksi pertanian secara modern. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, electrifying agriculture menjadi solusi bagi para petani untuk peningkatan produksi dengan pemanfaatan listrik sebagai energi yang lebih efisien. Dengan dukungan listrik dari PLN, para petani semakin berseri, biaya bertani tak lagi membebani. Keberhasilan inovasi pertanian dalam program Electrifying Agriculture dialami oleh para petani buah naga yang berhasil mendapatkan manfaat berlipat ketika mendapat terang di malam hari dari listrik PLN. Demikian juga penghematan biaya operasional pengairan sawah hingga dukungan pengolahan benih padi yang makin menyenangkan hati, menjadi bukti manfaat kehadiran listrik PLN untuk pertanian. Buku Petani Cerdas 4.0 Go Modern, Go Electrifying merangkum beragam dukungan dan kontribusi PLN ini. Kisah para petani, pemilik kebun, hingga peternak yang memanfaatkan program Electrifying Agriculture tersaji penuh inspirasi. Hadir dalam format 175 halaman, buku ini dikemas dalam 5 bab, yang diawali cerita lahirnya program Electrifying Agriculture, keuntungan program, hingga kolaborasi PLN dengan Kementerian Pertanian, Bank Mandiri, dan BRI untuk melakukan akselerasi. Bab 2 buku ini membawa pembaca untuk mengenal strategi pemerintah menjaga dalam ketahanan pangan nasional yang didukung dengan program Electrifying Agriculture. Memotret dukungan PLN untuk memasok listrik di lumbung pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi di berbagai lokasi. Pembaca akan disuguhkan pula tentang inovasi pada bab 3, mengisahkan bagaimana PLN turut membawa petani buah naga di Banyuwangi mencetak keuntungan berlipat ganda berkat listrik PLN yang menerangi kebun mereka. Atau kisah petani bawang di Bali yang memakai ponsel cerdas dan dukungan listrik untuk penyiraman tanaman otomasi. Memasuki bab 4, pembaca sejenak diajak melihat kisah para peternak. Seperti kisah peternak milenial Septian Jasyah Wijaya yang menerapkan peternakan sapi modern dengan dukungan listrik dari PLN. Berkembangnya peternakan sapinya mendorong optimisme pemuda ini untuk mencapai omset hingga 3 kali lipat dari semula. Bab 5 menutup buku Petani Cerdas 4.0 Go Modern, Go Electrifying dengan apik. Menarasikan peran Electrifying Agriculture sebagai pendukung utama sektor pertanian masa depan di Indonesia. Didukung sajian profil 5 petani milenial yang sukses dengan bukti keberhasilan mereka bertani secara modern, berinovasi dengan teknologi dan internet, melakukan pengolahan hingga pemasaran yang kreatif, di mana PLN hadir menemani perjuangan mereka melalui penyediaan listrik andal setiap saat. Membaca buku ini, membaca jejak sejarah PLN dalam mendorong transformasi sektor pertanian tanah air, menjadi catatan bagi generasi penerus Indonesia masa depan tentang perjuangan PLN menghadirkan hidup yang lebih baik bagi mereka, pangan yang memadai untuk mendukung kemajuan Indonesia masa depan. Inilah bagian dari semangat transformasi PLN. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, kemudahan pengaduan, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Download aplikasinya sekarang juga. Green Energy Electric Superheroes. Energi listrik dengan segala kebaikan yang dihasilkannya menjadi jalan pembuka peradaban yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Peringatan Hari Listrik Nasional menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyediakan listrik yang lebih baik. Sejalan dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021 sampai 2030 yang memperbesar porsi energi hijau.
PLN siap memimpin transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan atau EBT dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Saat ini, energi terbarukan akan menjadi kekuatan PLN untuk menjamin seluruh listrik yang andal dan juga kompetitif. Untuk itu, PLN perlu melakukan sejumlah inisiatif dan strategi bauran energi dari EBT dan mendukung peningkatan porsi EBT pada rencana pembangkit baru. Inilah para pahlawan kelistrikan PLN di sektor energi hijau yang terus memberikan kontribusi dan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan energi hijau Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Pulau Paliat, yang mana sejak bulan Maret 2021 sudah dialiri listrik oleh PLN dengan pembangkit EBT, yaitu PLTS berkapasitas 100 kWp. Hal ini sejalan dengan transformasi PLN, yaitu Green, upaya untuk mewujudkan pembangkit energi listrik menggunakan energi baru terbarukan. PLTS Tonduk mulai beroperasi melayani pelanggan sejak tahun 2019. Awal pelanggan sebanyak 150 dan sekarang mencapai 715 pelanggan. PLTS Tonduk ini sangat ramah lingkungan karena sumber energinya menggunakan energi dari cahaya matahari. Saat ini saya sedang berada di Pulau Masa Kambing, yang mana sejak Oktober 2019 sudah dialiri listrik oleh PLN dengan menggunakan pembangkit EBT, yaitu PLTS daya 50 kWp. Pengalaman saya sejak bekerja di Lisdes Oksibil ini bisa mengoperasikan 2 unit pembangkit antara lain PLTS dan PLTD. Yang saya anggap menarik bisa mengoperasikan 2 pembangkit yang berbeda. Yang saya anggap menggembirakan saat saya bisa melihat masyarakat merasakan manfaat listrik. PLTMH Ulung Kliang adalah salah satu pembangkit PLN yang berdiri sejak tahun 1999. Dengan kapasitas daya mampu sebesar 1 MW, PLTMH Ulung Kliang telah mencapai kinerja sampai dengan semester 1 2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang kami capai saat ini adalah daya mampu pembangkit telah mencapai daya mampu tertingginya, yaitu pada 80 MW dan total BBP hanya 8,6 sen USD per kWh, sehingga menjadikan PLTP Lendong merupakan salah satu pembangkit geothermal termurah. Saat ini, PLTU Sanggau sukses melaksanakan co-firing secara kontinu yang mulai dilaksanakan pada 29 Desember 2020 dengan campuran batu bara dan cangkang sawit sebesar 5%. Kami berinovasi membuat suatu alat yang bernama wafer untuk membantu proses pemeliharaan menjadi lebih efisien. Tindakan pemeliharaan tersebut merupakan wujud nyata PLN Kutacani dalam hal pengelolaan limbah. Assalamualaikum, Tabik Pun. Saya Feni Yulianti Sunarko, AR Rendang Operasi UPDK Bandar Lampung. PLTP Ulu Belu beroperasi tahun 2012 dengan daya mampu 2 kali 55 MW berlokasi di Ulu Belu, Tanggamus, Lampung. PLTP Ulu Belu meraih penghargaan jam kerja pembangkit terbanyak se-UIKSBS periode tahun 2014 sampai 2019. Saya Reza Kurniawan, Supervisor Operasi PLTP Ulu Belu. Sebagai kontribusi terhadap lingkungan, kami melakukan rehabilitasi kebun kopi bertujuan menyegarkan kembali tanaman kopi untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian petani kopi di sekitar unit pembangkit. Keunggulan PLTS ini adalah pembangkit ramah lingkungan yang memanfaatkan energi surya sehingga sejalan dengan aspek transformasi PLN Green Energy. Saya bangga menjadi bagian dari PLN Group dan berharap dapat menjadi penggerak dalam menjaga lifetime pembangkit agar memiliki kinerja yang unggul dan SDM yang kompeten. PLTU Suralaya menerapkan program coal switching dan co-firing yang menjadikan PLTU terbesar dalam penggunaan biomas di tengah umur yang sudah lebih dari 30 tahun. Hal ini selaras dengan program Green PLN. Sebagai motor penggerak roda kehidupan masyarakat, PLN akan mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 76 tahun PLN hadir, berjuang menerangi negeri menuju Indonesia tangguh. PLN berakhlak, andal, terbaik. Terang negeriku, tangguh Indonesiaku. Memajukan bangsa.
seluruh pelanggan dengan sepenuh hati, menjaga keandalan untuk jadi yang terbaik. Akhlak harus dijunjung tinggi, semboyan dan core value kami, selalu pegang teguh kepercayaan yang diberi, kompeten dan terus belajar, hargai semua perbedaan, loyal, adaptif, kolaboratif dalam menjadi PLN terbaik. Berdedikasi, terus berinovasi, sinergi untuk terangi seluruh negeri. Berdedikasi, ikuti teknologi, sinergi untuk terangi Ibu Pertiwi. Akhlak harus dijunjung tinggi, semboyan dan core value kami, selalu pegang teguh kepercayaan yang diberi, kompeten dan terus belajar, hargai semua perbedaan, loyal, adaptif, kolaboratif dalam menjadi PLN terbaik, dalam menjadi PLN terbaik, PLN terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami informasikan bahwa tim yang bertugas hari ini telah melalui protokol kesehatan yaitu swab antigen dan alhamdulillah semua dengan hasil negatif. Untuk itu saya mohon izin untuk membuka masker. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara penutupan PLN TJSL Fest 2021. Yang kami hormati, Komisaris Utama PT PLN Persero beserta jajaran Dewan Komisaris PT PLN Persero yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Direktur Utama PT PLN Persero beserta jajaran Direksi PT PLN Persero. Yang terhormat, Ibu Syofi Felianti Rukman selaku Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero. Yang kami hormati, Senior Leaders PT PLN Persero, serta Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Empi Putri akan memandu jalannya acara pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa acara PLN TJSL Fest sudah berlangsung sejak tanggal 10 November hingga hari ini. Menghadirkan berbagai rangkaian acara yang tentunya memberikan inspirasi bagi para UMK dan Bapak Ibu sekalian. Program acara yang berlangsung antara lain, webinar bersama UMK expert dan influencer yang berlangsung setiap hari dengan topik dan pemateri yang berbeda. Lalu ada sharing UMK Lokal Hero yang berbagi pengalaman suksesnya dan semoga menjadi motivasi untuk para UMK di Indonesia. Selain itu ada UMK Virtual Expo yang dapat dikunjungi melalui www.tjslpln.co.id yang menghadirkan 269 UMK dari seluruh Indonesia. Dan ada juga virtual photo booth serta music performance. Keren banget ya konten acara dari PLN TJSL Fest 2021 Bapak Ibu. Kita berikan virtual applause untuk PLN dan juga UMK yang turut serta dalam event ini. Bapak Ibu yang kami hormati, PLN TJSL Fest mengangkat tema Energi untuk Indonesia, Empower Sesama untuk mewujudkan SDGs. Kegiatan ini merupakan wujud nyata PLN sebagai BUMN penggerak UMK Indonesia. PLN menyadari bahwa UMK memiliki peran yang sangat strategis, baik bagi perekonomian daerah maupun nasional. Untuk mengapresiasi para UMK yang telah berpartisipasi pada acara penutupan PLN TJSL Fest 2021 hari ini, kita akan memberikan sebuah penghargaan yang terdiri dari beberapa kategori pada PLN TJSL Award 2021. Namun, sebelum kita melangkah pada sesi PLN TJSL Award 2021, Bapak Ibu pasti penasaran kan gimana keseruan selama acara PLN TJSL Fest berlangsung? Yuk kita ikuti video yang berikut ini.
di PLN TJSL Fest 2021. Keren! Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan penganugerahan PLN TJSL Award 2021. PLN TJSL Award 2021 untuk program unggulan TJSL dengan kategori program pemberdayaan masyarakat berbasis UMK. Kategori program pemberdayaan masyarakat berbasis UMK. Juara 3 diraih oleh Pemberdayaan Masyarakat Usaha Konveksi Unit Induk Distribusi Banten. Selamat untuk juara 3. Selanjutnya, juara 2 diraih oleh Tenun Ikat Indonesia Khas Blitar Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Selamat untuk juara 2. Berikutnya untuk juara 1. Diraih oleh Menebar Manisnya Madu Hutan Jambi ke Pasar Dunia Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu. Selamat untuk juara 1. Dan inilah dia para pemenang kategori program pemberdayaan masyarakat berbasis UMK. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Untuk selanjutnya, program unggulan TJSL dengan kategori program lingkungan. Juara 3 diraih oleh Otak Einstein, restorasi ekosistem laut muara badak melalui transplantasi terumbu karang, Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan UPDK Mahakam. Selamat untuk juara 2. Selanjutnya, juara 2. Untuk juara 2 diraih oleh Serba Maju, Sentra Ternak Sukamaju, program pemberdayaan kelompok ternak dan penyebaran bibit unggul domba Garut sebagai upaya pelestarian ekosistem daratan PT Indonesia Power PLTU Cilegon. Selamat untuk juara 2. Dan selanjutnya juara 1. Diraih oleh pemanfaatan produk Faba untuk pembangunan sarana umum dan bedah rumah layak huni Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur. Selamat untuk juara 1. Dan inilah para pemenang kategori program lingkungan. Selamat kepada para pemenang. Untuk selanjutnya, program unggulan TJSL dengan kategori program pemberdayaan masyarakat. Juara 3 diraih oleh Deswita Sidomulyo, Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Selamat untuk juara ketiga. Berikutnya, juara 2 diraih oleh Deras Asa, Sekolah Sungai Siluk Menggapai Cita, Unit Induk Distribusi Jawa Bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat untuk juara 2. Dan berikutnya untuk juara 1. Diraih oleh Kampung Wisata Samtama Cempaka Putih Timur, Pemberdayaan Urban Farming dan Pengelolaan Sampah Terpadu di Pusat Jakarta,
Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Selamat untuk juara 1. Dan inilah para pemenang di kategori program pemberdayaan masyarakat. Selamat kepada para pemenang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dari 3 kategori. Namun sebelum kita lanjut ke penganugerahan kategori berikutnya, kita cooling down dulu dan kita akan dihibur menyaksikan stand up komedi dari Didi. So please welcome Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sunardi, seorang komika yang dulunya seorang kuli bangunan. Ada yang kenal? Nggak ada apa-apa, nggak kenal. Ternyata saya tidak terlalu terkenal ya. Ya, saya ini seorang komika yang dulunya seorang kuli bangunan. Saya lahir di kampung yang mana di kampung saya tuh kebanyakan kuli bangunan gitu. Bahkan karena banyaknya kuli bangunan di kampung saya tuh sampai ada mitos. Seorang kuli bangunan, salah satu anaknya bakal jadi kuli juga. Iya beneran. Jadi kalau ada kuli bangunan nih, terus punya anak laki-laki, hampir bisa dipastikan itu jadi kuli, Mas. Iya. Dan itu terjadi kepada keluarga saya. Saya ini seorang kuli bangunan, bapak saya kuli bangunan, ibu saya anak kuli bangunan. Jadi mau lari kemana itu garis keturunan kuli gitu. Udah pasti ke saya gitu. Kalau saja saya punya adik gitu, mungkin saya bisa berharap adik saya yang jadi kuli gitu. Iya, dan itu mitos udah turun-temurun banget. Yang agak aneh itu keluarga kakek saya juga kuli bangunan. Jadi kakek saya tuh punya anak 8, kayak pemain bola ya 8. Nah dari 8 itu yang perempuan 11, yang laki-laki 1. Kalau ngikutin mitos itu yang laki-laki itu pasti jadi kuli. Tapi ajaibnya ternyata dia nggak mau jadi kuli. Nah jadi harusnya nih garis keturunan nggak ada nih, nggak nyampe nih. Tapi ini anak yang perempuan yang 11 malah nikah sama kuli. Akhirnya garis keturunan berlanjut lagi dari perempuannya gitu. Ya termasuk ke saya. Ada aja gitu. Dan saya tuh waktu kecil termasuk prihatin ya. Saya tuh umur 2 tahun bapak saya udah meninggal. Bayangkan, kalau diibaratkan pemain sepak bola, nih kalau hidup saya ini sebuah pertandingan sepak bola, di menit-menit awal bapak saya kena kartu merah. Iya, meninggal gitu. Kasihan gitu. Terus, tidak lama setelah bapak saya meninggal, ibu saya pergi meninggalkan saya ke luar negeri. Coba bayangkan, di menit-menit awal saya udah kehilangan 2 pilar loh. Dan karena nggak ada 2 pemain nih, kalau diibaratkan pemain bola, nggak ada 2 pemain, akhirnya diganti. Penggantinya kakek nenek saya. Coba lihat, penggantinya pemain veteran loh. Iya kan? Itu kakek nenek saya kalau diibaratkan pemain bola yang udah gantung sepatu, itu jangankan untuk main bola lagi. Untuk mengambil sepatu yang udah tergantung aja udah nggak bisa gitu. Repot lah. Tidak berhenti di situ, di umur 5 tahun, saya kena penyakit kencing batu. Udah gak cukup kemiskinan, ditinggal orang tua, sakit lagi. Menderita sekali hidup saya. Jadi kalau ibaratkan komedi, ini orangnya itu komedi dar-der-dor, ini saya, hidup saya yang nasibnya dar-der-dor gitu. Dan waktu mulai beranjak sekolah, saya tuh setelah lulus SMP, saya memilih masuk SMK. Karena dulu itu saya tertarik dengan jargon-jargon yang katanya SMK siap kerja. Benar, begitu saya sekolah, saya belajar, pas lulus benar memang siap kerja. Tapi pekerjaannya yang nggak ada. Gitu. Jadi saya tuh kayak ibarat dilatih menangkap macan. Terus setelah saya siap menangkap macan ke hutan, macannya nggak ada gitu.
repot. Dan saya tuh dulu milih jurusan listrik. Ini kebetulan, kadang hidup ini aneh gitu. Saya tuh masuk jurusan listrik dan mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan sekolah saya, nggak nemu 2 tahun. Selama 2 tahun sampai saya jadi kuli bangunan. Tapi ketika saya jadi pelawak, malah diundang PLN. Ini kenapa PLN nggak dulu gitu ngundang saya? Hidup kadang komedi gitu. Saya serius nyari-nyari kerja sesuai dengan ilmu saya nggak dapet. Ini saya ngelawak diundang PLN gitu. Ya, saya tuh dulu masuk jurusan listrik. Ini agak unik juga nih. Saya tuh bingung sebenarnya waktu itu masuk jurusan listrik. Dan satu-satunya yang bisa saya mintain pendapat ya kakek saya, karena orang tua saya nggak ada. Minta pendapat kakek saya tentang jurusan apa yang harus saya pilih kepada kakek saya yang dia sekolah pun enggak gitu. Ya mungkin sekolah tapi zaman Jepang gitu. Nah, dan menariknya gitu. Di kampung saya nih kebanyakan kalau menentukan sesuatu yang bingung kadang memakai pendekatan mistis. Kadang-kadang pakai wangsit gitu. Iya. Nah, saya sempat curiga nih kakek saya dari mana nih? Dia tuh saya tanya, kayak saya harus milih jurusan apa nih? Awalnya dia bingung. Tunggu sebentar katanya. Ketika besoknya dia langsung pede, saya harus memilih jurusan listrik. Ini udah pasti wangsit nih. Nah yang saya heran, ini wangsitnya itu dia mimpi apa sampai saya harus milih jurusan listrik gitu. Apa dia mimpi bertemu dengan Thomas Alva Edison gitu. Nggak tahu juga ya. Bingung saya tuh. Dan waktu itu saya memilih jurusan listrik pemakaian. Dan alhamdulillah nggak ada yang kepakai. Ya, apa gitu. Satu-satunya ilmu listrik yang kepakai sampai sekarang itu di proyek saya sering bikin alat masak air pakai sendok dililit. Tahu nggak? Orang proyek tahu tuh. Dililit tuh. Nah itu ilmu dari sekolah saya gitu. Itu aja gitu. Dan tapi alhamdulillah di proyek juga saya sering karena tahu sedikit banyak tentang listrik saya suka ikut pemasangan. Nah banyak sekali orang-orang nakal di anak listrik ini. Kadang-kadang ya kalau misalnya lagi masang kabelnya dipanjangin terus dipotong dijual tembaganya suka kayak gitu tuh. Nah iya. Beneran tuh. Terus udah mah di tempat kerjanya nakal, di rumahnya juga nakal. Sering coba-coba mainin KWH listrik. Nih kalau saya kasih tahu, oh itu nggak boleh loh sama aja nyuri, melanggar hukum. Saya gituin dia malah nanya, melanggar hukum apa? Hukum Newton gitu. Aneh-aneh aja. Dan saya tuh memang dari kecil prihatin sekali ya. Kita tuh waktu kecil kalau seorang kuli bangunan susah menentukan jodoh. Iya bener susah sekali menentukan jodoh. Saya tuh mau nyari-nyari yang lain dari kuli nggak ada gitu. Saya pernah punya pacar, bapaknya seorang kuli. Dan teman kerja saya gitu satu proyek. Iya. Ini saya selama 2 tahun pacaran, saya malah lebih akrab dengan bapaknya. Gitu. Hobi saya lebih tahu hobi bapaknya. Gitu. Jadi saya lebih dekat chemistry-nya sama bapaknya lah. Baju pun bahkan kita kapelan gitu. Pakai baju partai gitu. Dan nggak enaknya punya pacar yang bapaknya kuli bangunan juga nih. Kalau ngapel malam minggu nih. Nggak pernah diperlakukan seperti calon menantu. Ini setiap saya datang ke sana, nih selalu aja ada kebetulan. Kebetulan genteng bocor. Kebetulan WC mampet gitu. Dan nggak ada kebetulan yang enak gitu. Ya kali-kali kebetulan rumah kosong gitu kan. Kuli juga pengen gitu. Dan ya kita tuh pacaran ya nggak jauh-jauh dari orang-orang kuli bangunan gitu. Dan yang lebih serunya itu kalau misalnya yang pacaran itu sampai menikah. Bayangkan, seorang kuli bangunan pacaran sama anak yang bapaknya juga kuli bangunan.
Itu pas nikah tamu undangannya kuli semua, Pak. Datang pakai baju partai itu. Pengantin prianya yang dia kuli bangunan, ngelihat kuli bangunan datang semua, adrenalinnya naik, Pak. Yang tadinya dia mau ngelempar bunga jadi ngelempar bata itu. Dan bukan cuma itu ya. Yang masalah yang paling besar adalah ketika catering, Mbak. Biasanya nih yang punya hajat, yang hajatan itu kan biasanya takut makanannya kehabisan. Ya kan? Malu. Padahal kan tamunya beragam. Orang-orang tuh tamunya beragam. Sementara ini tamunya kuli semua. Ini yang tamunya kuli semua, yang sudah terkenal seantero jagat dengan porsi kulinya. Coba pikir, itu udah bukan panik lagi, udah pasrah aja bakal habis gitu makanannya. Karena nih untuk mengundang 100 kuli bangunan, kita mungkin harus menyiapkan 200 porsi. Belum lagi kalau dia bawa temennya. Ya kan? Yang udah pasti kuli juga. Makin nambah itu porsinya. Ya itu dia baru pulang dari proyek gitu. Yang lebih parahnya lagi, Pak, kebiasaan kuli ini. Kalau ngasih amplop dikolektifin. Ngasihnya 200.000 tapi dari 20 orang. Jatuhnya cuma 20.000 gitu. Mungkin hitung-hitungannya itu makan di warteg gitu. Ya, gitulah. Jadi kehidupan saya tuh memang kadang-kadang sedih, kadang-kadang lucu gitu. Tapi dengan keadaan ekonomi yang seperti itu, saya tuh kadang-kadang kasihan sama istri saya, Pak. Dengan penghasilan yang pas-pasan, istri saya tuh harus pintar-pintar ngatur keuangan. Dan karena itu, dia tuh kadang-kadang belanja ke warung yang jauh hanya untuk beda 500 perak. Iya. Pulang-pulang belanja kakinya pegel-pegel. Akhirnya dia beli balsam yang harganya 10.000. Niatnya mau ngirit malah makin kejepit. Tapi walaupun begitu saya tuh sangat sayang kepada keluarga saya, sayang kepada istri saya. Saya tuh selalu mengabulkan apapun yang diminta. Anak saya minta mainan, saya kasih mainan. Anak saya yang perempuan minta boneka, saya kasih boneka. Bahkan kemarin istri saya pengen langsing. Saya kasih dia beban pikiran, Pak. Udah pasti langsing gitu, Pak. Tapi apa ya, kadang-kadang saya tuh kecewa dengan masa lalu saya gitu. Saya tuh dari kecil, saya tuh nggak pengen jadi kuli bangunan. Saya tuh pengen sukses, makanya saya rajin belajar. Tapi setelah saya rajin, ternyata akhirnya jadi kuli juga gitu. Kadang-kadang saya tuh kesel dengan pepatah yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya dihianati. Iya. Nggak berlaku itu pepatah ke saya, Pak. Saya udah rajin belajar tapi tetap jadi kuli. Padahal waktu sekolah saya tuh anak-anak yang lain pada bolos sekolah, saya diem di kelas bersama anak-anak cupu tuh, Pak, biasanya. Yang ternyata anak cupu itu jadi kuli juga. Satu proyek lagi. Dan yang paling ngeselin ya, Pak, ketika saya ngelihat ada anak-anak yang dulunya itu bandel, tapi sekarang hidupnya sukses. Sementara saya malah jadi kuli gitu. Kadang-kadang saya tuh ngerasa dipermainkan nasib gitu. Ini teman-teman saya yang dulu ngelempar batu tuh tawuran, sekarang saya yang lempar bata. Anak-anak itu yang suka nyoret-nyoret tembok, sekarang saya yang ngecat, Pak. Saya tuh kayak dihukum atas dosa orang lain gitu. Kayak karma yang tertukar, Pak. Dan gara-gara ada anak bandel yang hidupnya jadi sukses, Pak. Sekarang saya jadi bingung gimana caranya ngedidik anak saya. Mau saya suruh rajin belajar, takut kayak saya, Pak. Jadi kuli. Mau saya biarin bandel, ya
Gimana ya? Nah, saya tuh pengen gitu jadi kebanggaan anak gitu. Saya tuh kadang-kadang ngiri dengan orang tua lain yang anaknya tuh, ayah, aku ingin seperti ayah, jadi dokter. Gitu. Nah, sementara anak saya nggak mungkin bilang kayak gitu. Nggak mungkin anak saya bilang, ayah, aku ingin seperti ayah, jadi kuli. Apa yang harus saya bilang? Masa saya bilang, ya udah nak, kamu berhenti sekolah gitu. Jadi kuli itu. Dan dulu tuh waktu saya jadi kuli bangunan, saya sempat ngontrak di rumah kontrakan kecil ukuran kira-kira 2x6 lah. 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja. Jadi kalau saya naik Kopaja itu serasa di rumah sendiri. Iya. Dan di rumah itu saya berlima. Anak saya 3 dan istri saya, jadi berlima. Untuk tidur aja nih nggak cukup nih buat berlima. Jadi untuk tidur aja saya menggunakan sistem ganjil genap. Iya. Mana kelahirannya ganjil semua lagi. Repot lah. Dan kadang-kadang dengan kemiskinan, saya tuh kesel dengan orang-orang yang kayaknya kita tuh salah terus gitu. Saya pernah ngajak anak-anak saya jalan ke mall. Terus tetangga bilang apa? Paling cuma pengen naik eskalator gitu. Padahal saya pengen naik lift. Dan pernah juga ada yang ngeselin waktu istri saya hamil yang ketiga. Tetangga ada yang bilang, ngehamilin istri aja pinter katanya. Giliran bayar utang susah. Tuh. Ini orang miskin untuk ngehamilin istri aja harus bayar hutang dulu, Pak. Harus lunas dulu hutang. Baru bisa nambah anak gitu. Dan saya tuh kasihan gitu sama anak saya. Anak saya tuh jarang sekali diajak jalan-jalan gitu. Makanya anak saya tuh norak. Pernah nih anak saya ajak mandi bola, dia bawa handuk. Iya. Bawa handuk. Istri saya sampai bilang, "Nak, mandi bola nggak usah bawa handuk, kan disediain." Gitu. Sama. Ya gitulah kehidupan orang miskin ya Pak, layak ditertawakan ya Pak. Aduh, saya tuh kadang-kadang mikir ya, tapi alhamdulillah kehidupan saya sekarang sudah lebih baik gitu. Setelah jadi stand up komedian, akhirnya kemarin ada yang nawarin main FTP. Alhamdulillah. Dan perannya jadi kuli. Ini nggak di kehidupan nyata, nggak di bohongan, saya jadi kuli terus gitu. Tapi ada yang unik gitu waktu saya berperan jadi kuli bangunan itu. Karena untuk pertama kalinya saya grogi ngangkat semen, Pak. Iya, bukan karena takut nggak kuat ngangkatnya, karena takut tidak menghayati peran, Pak. Karena waktu di proyek nih ngangkat semen ya ngangkat semen aja gitu. Mandor nggak peduli dengan ekspresi muka saya gitu. Tapi di sini saya harus berekspresi gitu ngangkat semen aja. Dan yang menariknya ternyata jadi kuli beneran itu gajinya enakan jadi kuli bohongan, Pak. Lebih gede gitu. Udah mengangkat semen, semennya bohongan, Pak. Dari bantal. Ini semen yang ringan itu kita harus pura-pura berat gitu. Sementara di proyek ini kita udah capek, nggak boleh ngeluh capek, Pak. Dan waktu itu sempat ada masalah gitu, karena saya tuh susah dapat ekspresinya. Karena saya ngangkat nggak kelihatan capek gitu ya, karena semennya ringan gitu. Akhirnya itu ada kru yang bawa semen beneran, Pak. Udah tuh beres tuh syutingnya. Ya kehidupan tuh memang aneh-aneh lah. Jadi tapi saya bersyukur gitu setelah melewati masa sulit. Akhirnya mimpi itu kadang-kadang tercapai oleh sesuatu yang mungkin tidak kita duga gitu. Saya berterima kasih sekali kepada acara ini PLN TJSL, di mana PLN TJSL ini adalah mengadakan pameran virtual, jualan online. Mungkin ada yang bertanya, loh, PLN jualan online, apa yang dijual? Pembangkit listrik.
Oh bukan, bukan. Apa kabel tembaga? Bukan. Jadi PLN TJSL ini memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual dagangannya. Produknya bisa apa aja, dari mulai makanan, perabotan, macam-macam. Seperti salah satu contoh nih, saya ngelihat tadi ada gula aren semut. Semutnya semut organik lagi. Itu semut nggak pernah kena bahan kimia itu. Terus ada lagi gula apa lagi tadi? Ada lagi yang paling unik, abon lele. Jadi kalau tidak punya abon sapi, boleh tuh lele dibikin abon gitu. Ada juga usus ayam, bahkan usus ayam. Nih saya nggak punya ayam nih buat jualan, ya udah ususnya aja gitu. Unik-unik juga ya jualannya. Dan segala macam lah bisa dijual di sini. Terus bagaimana misalnya kita mau beli atau mau jualan di situ? Nah, ada aplikasi namanya PLN Mobile. Nah, di situ tuh kita bisa jualan atau kita juga bisa beli produk-produknya. Jadi sambil kita beli token listrik bisa tuh kita kembaliannya beli abon. Jadi makanya jangan lupa download aplikasi PLN Mobile. Semoga kita semua jangan menyerah dengan keadaan. Terima kasih, saya Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Didi yang telah menghibur kita di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan PLN TJSL Award 2021. Untuk kategori berikutnya adalah program unggulan TJSL kategori Rumah BUMN Terbaik. Kategori Rumah BUMN Terbaik. Juara 3 diraih oleh Rumah BUMN Blitar, Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Selamat untuk juara 3. Dan berikutnya juara 2. Diraih oleh Rumah BUMN Lombok Barat, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat. Selamat untuk juara 2. Dan berikutnya juara 1. Diraih oleh Rumah BUMN Jambi, Sentral Pembinaan serta Pemberdayaan UMKM dan Generasi Milenial, Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dan inilah para pemenang kategori Rumah BUMN Terbaik. Selamat kepada para pemenang. Dan selanjutnya untuk program unggulan TJSL dengan kategori program yang mendukung kinerja PLN, CSP, dan SDGs. Juara 3 diraih oleh Bangkitnya Lumbung Padi Indramayu PT Pembangkitan Jawa Bali. Selamat untuk juara ketiga. Dan selanjutnya, juara 2 diraih oleh pengelolaan sampah biomasa melalui teknologi olah sampah di sumbernya atau TOS untuk energi kerakyatan dan bahan bakar co-firing PLTU, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur. Selamat untuk juara 2. Dan berikutnya juara 1.
diraih oleh Edukasi Tani Listrik Terpadu Electrifying Agriculture dari masyarakat untuk masyarakat, Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Selamat untuk juara 1. Dan inilah para pemenang kategori program yang mendukung kinerja PLN, CSP, dan SDGs. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan untuk selanjutnya, kategori Local Hero. Juara 3 diraih oleh Menebar Manisnya Madu Hutan Jambi ke Pasar Dunia, Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Selamat untuk juara 3. Dan berikutnya adalah juara 2. Diraih oleh Deras Asa, Sekolah Sungai Siluk Menggapai Cita, Unit Induk Distribusi Jawa Bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat untuk juara 2. Dan berikutnya adalah juara 1. Juara 1 diraih oleh Kampung Wisata Samtama Cempaka Putih Timur, Pemberdayaan Urban Farming dan Pengelolaan Sampah Terpadu di Pusat Jakarta, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Selamat untuk juara 1. Dan Bapak Ibu, inilah dia untuk seluruh pemenang kategori Local Hero. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah umumkan 6 kategori. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan untuk teruslah mengembangkan bisnisnya. Sekarang kita cooling down lagi ya, dan kita akan ketawa KTW dulu Bapak Ibu. Dan langsung saja, please welcome Indra Jegel. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si EN. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk PLN. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang nonton di YouTube, di Zoom, dan yang ada di studio. Para pekerja, event organizer, tolong jangan serius-serius kerjanya ya. Dibantu ketawa saya yuk. Iya ya. Karena stand up virtual itu sangat ini kita sangat beradaptasi. Saya sering sekali stand up via Zoom Pak, Bu, semuanya. Itu adalah momen yang sebenarnya kita tuh kayak menyerahkan diri gitu loh. Bapak pernah tahu gak sih ada orang kita stand up karena koneksi itu paling penting kan kalau Zoom gitu kan. Saya pernah stand up, saya ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua pesertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Itu salam aja 2 menit. Delay. Belum lagi sama orang-orang yang malas ada di depan sebenarnya, tapi backgroundnya foto dia. Dianya nggak ada. Belum lagi ada peserta-peserta yang cuma ngeliatin matanya biasa segini. Nah, mulutnya makan tuh biasa tuh. Ketahuan. Tapi terima kasih untuk PLN dan TJSL, CSR-nya terima kasih banyak sudah mengundang saya, terima kasih. Itu adalah movement gerakan yang baik dengan PLN mengeluarkan aplikasi PLN Mobile. Itu keren loh menurutku. Selain itu dengan adanya acara ini akhirnya anakku bisa beli susu lagi ya. Terima kasih banyak PLN, I love you. Karena selama pandemi kayaknya anakku nggak nyusu, ngopi biar begadang. Dan senangnya aku sama PLN itu
peduli gitu sama masyarakat gitu. Mereka meluncurkan aplikasi PLN Mobile. Kita bisa bayar listrik dari aplikasi itu, bisa bikin pengaduan, dan yang paling epic adalah mereka buat marketplace. Di One Mobile itu ada marketplace. Jadi ada yang jualan binaan UMK-nya dari PLN. Dan transaksinya itu apa? Tidak dikenakan biaya gitu. Jadi ini orang bayar listrik cuma duduk-duduk di rumah aja. Kalian bisa pilih-pilih makanan, beli, udah beres gitu. Ini aku kan kelahiran tahun 89 ya. Tua sih emang. Emang badan agak kecil, kemasan saset nih ya. Dulu tuh aku adalah bukan korban ya bilangnya ya, berbakti kepada orang tua. Yang setiap awal bulan pasti disuruh ke loket untuk bayar listrik. Dulu kan zaman tahun berapa ya? Bapakku tuh kelahiran tahun 7 apa kalau nggak salah. Enggak lah. Masa tahun 7. Bapakku tuh dulu kan gitu ya, kalau bayar listrik tuh kita ke loketnya, ngantri, nanti dapat kayak kertas gitu. Nanti di rumah ditaruh gitu. Coba bayangin sekarang udah ada aplikasi PLN Mobile loh. Cuman yang aku sedih adalah bapakku HP-nya masih yang lama. Jadi dia tetap aja pasti nyuruh-nyuruh, "Ndra tolong bayarin listrik," gitu pasti. Dari aku tapi udah gampang, dari handphone aja. Dan aku tuh sekarang jadi orang tua karena usia aku sekarang 31 tahun ya teman-teman. Mbaknya percaya? Iya sudah tua saya nih. Anak saya udah 1 ya. Serius. Jadi MC-nya tolong jangan berharap banyak ya. Ya anak saya udah 1, sekarang usianya 3 tahun. Desember ini tanggal 18 dia ulang tahun. Berkat PLN akhirnya dia jadi rayain ulang tahun. Jadi dengan senang hati aku dekornya happy birthday anakku dan thank you PLN nanti, tengok deh. Aduh, anak kedua apa PLN aja namanya ya kali ya. Anakku tuh usianya 2 tahun 11 bulan lah ya, berarti sekarang udah mau 3 tahun. Tuh jujur anakku tuh bandelnya nauzubillah sumpah. Nama anakku tuh Jihane Kalula Kiandra. Artinya bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga. Tapi umur 3 tahun kelakuannya kok tidak menggambarkan. Nih anakku tuh tipe kan cewek dia. Dia itu tipe cewek-cewek yang kalau misalnya bahagia mukul temennya, tau gak sih? Yang hahaha pak gitu, hahaha pak gitu. Kesel tuh kita ada teman-teman cewek kayak gitu tuh, hahaha cak gitu. Nah anakku tuh tipe yang bahagianya suka meledak-ledak gitu. Dia random aja gitu. Pernah satu momen dia lagi ketawa hahaha, ketawa kenceng, di tangannya lagi megang sendok. Dia ketawa hahaha, sendoknya kelempar kena TV. TV ku 42 inch pecah. Istriku lagi nonton Ikatan Cinta, Aldebaran palanya kebelah. Mbak Andin mukanya retak. Asli TV pecah. Gara-gara dia ketawa sendok hahaha gitu doang. Ya Allah, dalam hatiku kok merugikan ya. Namanya loh Jihane Kalula Kiandra, artinya bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga. Aku kan memberikan nama itu doa. Karena kan orang-orang tua sekarang terbagi dari 2 tipe kan. Ada orang tua yang memberikan nama anak dengan Inggris-Inggrisan. Makanya ada anak-anak namanya Kesia, Stacy, siapa lagi? Michael, Donald Trump gitu paling. Tapi ada juga orang tua yang memberikan nama anak dengan elemen-elemen alam. Makanya ada anak yang namanya embun, air, langit, biru. Jangan heran 10-20 tahun ke depan mungkin ada anak namanya banjir bandang,
angin puyuh, PLN Mobile. Anakku itu Pak. Seru sekali. Apa sekarang kan kita juga sudah sadar ya bahwa apapun sekarang kita bentuknya harus online. Meminimalisir kita untuk keluar rumah. Jadi terobosan yang baik ya untuk PLN Mobile membuat marketplace ini, dan semoga nggak cuman UMK-nya doang, bisa kemana-mana umum. Jadi kita bisa beli apapun di marketplace-nya di PLN Mobile ya. Karena syukur-syukur di situ ada jual tanaman ya, cupang. Kan pandemi kemarin musim cupang kan. Tahu nggak sih cupang, masa cupang ya, cupang harganya bisa 700.000 bisa sejutaan loh. Tahu nggak sih cupang itu? Yang ada loreng-loreng gitu, ini betapis, ini pucet, padahal pucet warnanya nggak tahu aku, blue moon, full moon, apalah gitu nggak tahu dah. Harganya bisa 700.000, sejuta, ada yang 1,5 juta, ada yang 3 juta. Dalam hatiku nih cupang apa mio dalam hatiku. Nggak bisa boncengan juga gitu. Terus semoga ya di PLN Mobile tuh, tapi hati-hati ya. Aduh, aku seneng tapi ada sedihnya juga kadang. Karena istriku tuh hobi kali belanja online. Selama pandemi istriku hobi belanja online dan yang dibeli adalah tanaman. Tahu ya Pak, Bu, monstera. Yang bayanganku tanaman itu harusnya tuh disiram, dijemur matahari. Istriku enggak loh. Disemprot aja gini pakai kayak apa tuh pengharum gosokan itu serikaan loh. Udah. Tapi dielap. Bukan disiram, dielap, daunnya dielap. Per daun dielap loh, dielap. Dia bisa bangun jam 5 subuh, habis sholat dia tidak bangunin suami. Tapi ngelap monstera. Disemprot-semprot, suami sarapan gak ada, yang penting monstera dilap sama dia. Jujur, lebih kilat monstera dibanding suaminya. Kadang-kadang aku berpikir, ya ampun kenapa gini kali orang ya kalau udah into sama sesuatu gitu. Terus dia kemarin beli, minta duit 1,5 juta. Datang-datang, kan gitu biasa ya. Paket gitu. Apalagi ini gitu. Tiba-tiba datang janda bolong. Tanaman janda bolong ada beli 5. Kemarah dong, ini ngapain sih beli tanaman segini banyak, rumah sempit. Ya gak apa-apa untuk pengalihan. Ya kalau gitu aku juga boleh lah, aku bilang gitu. Boleh apa? Ya kalau gak melihara minimal gangguin lah. Ya gangguin dia bersihin tanaman, bukan gangguin bukan gangguin jenis tanamannya ya. Halo PLN. Dan jujur saya ini ngerasa bahwa menjadi orang tua tuh berat ya. Pak, Bu, jujur. Aku tuh sekarang ngerasa kayak gila nih kondisi sekarang tuh. Digital udah tinggi ya. Apalagi ya aku anakku cewek ya. Takut kali anakku tiba-tiba tuanya tuh joget-joget tok-tok gitu, tau gak sih Pak? Aduh pasti gitu. Aduh ya Allah. Tati itu. Aduh ya Allah. Ini gimana ya dalam hatiku gitu. Apal mau yang mana lagi, orang aku nontonin terus. Hati-hati tuh. Serem aku. Anakku tua kayak apa nanti ya kayak gitu. Tiba-tiba pakai crop top gitu. Stres. Ngerasa orang tuanya toksik. Aduh. Aku dianggap orang tua yang toksik nanti tuh kayak apa gitu. Sedih aku. Kita kan gitu dulu ya. Dimarahin mama, diapain udah nangis. Cabut gitu. Anak sekarang dimarahin orang tuanya. Aku mau cabut. Mau healing. Karena aku ngerasa orang tua aku udah mulai toksik. Gembel. Kalau kerjamu bangun tidur ngopi makan, bangun tidur makan. Orang tua mana yang gak stres ya?
Kok dicekek kok kalau orang tua mau di Medan lah, sumpah. Bapakku pernah, ini bapakku tuh lumayan keras ya, aku kan orang tua Sumatera Utara ya. Bapakku tuh keras, lumayan keras gitu. Makanya kalau dulu tuh aku sekolah, kalau ada masalah, gak pernah aku mau manggil bapakku, gak pernah. Karena yang ada apa? Aku digibal di sekolah, di rumah digibal. Makanya mentalnya kebentuk rasaku ya. Tapi anak sekarang gitu. Sering apa? Self proclaim dia. Ngerasa kayak lingkunganku udah mulai nggak support system. Ya kalau ada masalah tolong dong. Kamu tuh ini aja, apa namanya, ngobrol ke psikolog kek, ke orang yang paham gitu. Jangan self proclaim gitu. Jangan banyak tugas tiba-tiba aku mau ke puncak, mau healing. Ayo dong teman-teman support system. Aduh kacau, aku nih anaknya introvert. Hey, bedakan pengangguran sama introvert ya. Gak usah gaya-gaya dalam hatiku. Tapi jujur aku juga itu paniknya aku. Karena aku ngerasa pengen menjadi orang tua yang care gitu sama anaknya. Cita-citaku cuma satu, aku pengen jadi hot daddy. Bapak-bapak demam. Bukan. Pengen jadi kayak Rio Dewanto, Chico Jericho, tau gak sih? Nih ya Chico Jericho, Rio Dewanto waktu lahir anaknya, mereka posting di Instagram buka baju, pakai foto black and white gitu, anaknya digendong di sini, digendong. Tahu yang komen? Aduh, rahimku anget. Chico adalah the real hot daddy. Chico aku padamu. Chico, stand up dong, bukan salah orang. Salah orang, bukan yang itu. Karena aku juga waktu lahir mencoba. Anakku lahir 3 kilo 18 anakku beratnya. Coba tuh aku buka baju, aku taruh di sini. Black and white tuh. Aku foto. Tapi aku gak berani posting sumpah. Kan badanku kurus begini ya. Takutnya orang komen, bang mamanya lahiran lagi ya gitu. Jatuhnya adik kan kalau kayak gitu kan. Susah. Dan aku pengen jadi orang tua yang apa ya, yang ngobrol bahasa Inggris sama anaknya. Tahu gak sih orang tua yang di PIM, yang di GI gitu. Yang sama anaknya ngobrol pakai bahasa Inggris. Yang anaknya kemana-mana lari, orang tua cuma di depan kayak Clarissa, no Clarissa, don't do that, no. Anaknya juga oke daddy, good girl. High five. Keren gitu orang tua itu. Orang tua yang apa, anaknya main ke barang pecah belah ya kan. Dia megang-megang biasa tuh kan. Orang tua dari jauh, Clarissa. Don't do that Clarissa. No. Put it down. That's broken. Okay daddy, good girl. High five. Coba aku dulu. Main barang pecah belah, megang, dari jauh mama aku teriak. Indra Gunawan. 1 kali. Kau taruh itu, taruh. 2 kali. Pecah itu kepecahkan kepala kau ya, taruh. Kau taruh itu. Pecah kepala kau nanti ya. Alah mama pun. Tabuk nanti kau. Iya. Orang tua sekarang tuh diskusi. Ngobrol sama anaknya. Kayak orang tua keren tuh kan. Daddy, I want some ice cream. Hah? You want ice cream? No, Clarissa. Kamu kan udah makan es krim. Nanti kalau kamu makan lagi nanti kamu sakit, gak bisa sekolah, gak bisa main. Kalau Kinder Joy aja mau gak Kinder Joy? Oke daddy, good girl. High five. Coba aku. Mak, beli es krim apa? Hah? Es krim? Mamaku ke abang-abangnya, bang, es krimnya gak dijual kan bang ya? Iya kan bang ya? Es krimnya busuk kan bang ya? Iya kan bang? Busuk es krimnya kan bang, gak dijual kan bang? Abang-abang,
Iya nggak dijual, wah good boy abangnya. High five, high five, high five. Saya Indra Jegel, terima kasih. Terima kasih Mas Indra tadi sudah menghibur kita sampai semuanya ketawa cekakakan, keren dan sukses selalu untuk Mas Indra. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengumumkan kategori UMK terbaik yang telah bergabung di UMK Virtual Expo PLN TJSL Fest 2021. Akan ada 3 kategori yang akan diumumkan. Langsung saja inilah PLN TJSL Award 2021 UMK terbaik. Omset terbanyak Virgil Cafe. UMK transaksi terbanyak bawang goreng Zam-Zam. UMK pengunjung booth terbanyak Maseo Madu Segar Organik. Selamat kepada seluruh pemenang UMK terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki segmen selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan PLN. Satukan langkah untuk maju, menjemput asa untuk Indonesia terang, merajut sinergi, membangun cita, energi optimis adalah semangatmu. Generasi terbaik untuk Indonesia, teruslah melangkah menerangi negeri. Satu langkah kita untuk Indonesia, Merajut sinergi, membangun cita, energi optimis adalah semangatmu. Generasi terbaik untuk Indonesia, teruslah melangkah menerangi negeri, memberikan terbaik.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan saksikan yang pastinya telah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah bertransaksi atau mengunjungi UMK Virtual Expo. Apa itu? Yaitu adalah pengumuman door prize. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pengundian door prize dengan total hadiah puluhan juta rupiah untuk pengunjung UMK Virtual Expo sejak tanggal 10 November hingga 22 November 2021. Wow, banyak sekali hadiah yang akan dibagikan pada hari ini. Door prize terbagi dalam beberapa kategori. Ada pengunjung yang mengisi kuesioner, kemudian ada door prize untuk pengunjung website, dan juga door prize bagi pengunjung yang melakukan pembelian minimal 1 kali transaksi. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pengundian door prize hari ini. Baik, untuk yang pertama langsung saja kita akan mengundi untuk kategori pengisi kuesioner ya. Hadiah yang akan dibagikan berupa ada 5 kompor listrik, ada 1 air purifier Samsung, dan juga 10 token listrik yang masing-masing senilai Rp150.000. Baik, untuk hadiah yang pertama yaitu 5 kompor listrik. Ini dia untuk kategori pengiri kuesioner dengan hadiah kompor listrik. Oke, kita drawing dalam 3, 2, 1, roll, and stop. Baik, selamat untuk para pemenang. Dan kita lanjut untuk hadiah yang kedua, ada 1 air purifier Samsung. Satu air purifier Samsung. Dan yuk kita drawing bersama dalam 3, 2, 1. Stop. Ya, selamat untuk pemenang yang mendapatkan air purifier Samsung. Selanjutnya untuk hadiah ketiga, yaitu ada 10 token listrik yang masing-masing senilai Rp150.000. Baik, langsung saja kita drawing bersama dalam 3, 2, 1. Stop. Selamat untuk para pemenang. Dan seluruh pemenang akan dihubungi oleh pihak panitia. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti sambutan sekaligus penutupan PLN TJSL Fest 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Shofi Felianti Rukman selaku Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero. Kepada Ibu Shofi, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Komisaris Utama dan jajaran Komisaris PT PLN Persero. Yang saya hormati rekan-rekan direksi PT PLN Persero, semua senior leader, SEVP, EVP, GM unit, direktur anak perusahaan, dan seluruh PLNers, dan juga tentunya seluruh UMK binaan PT PLN, serta yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini.
Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada hari ini untuk menghadiri acara penutupan PLN TJSL Festival 2021. Sebelumnya izinkan kami membacakan pantun Jalan-jalan sampai ke kota Sragen. Jangan lupa mampir jajan di Boyolali. Selamat datang di acara Festival TJSL PLN. Mari bersama bangun UMKM negeri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami di PLN tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya melalui program yang kita sebut TJSL. Salah satunya PLN berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil atau yang kita sebut UMK. Kami menyadari UMK sekarang memiliki peran yang sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dukungan terhadap UMK salah satunya adalah pada saat melakukan pembinaan kepada UMK, baik melalui program kemitraan maupun dalam wadah rumah BUMN. PLN memberikan pelatihan, bantuan pinjaman modal kerja dan juga peralatan, serta berbagai upaya untuk membuat UMK meningkatkan pemasaran produknya sehingga kita dapat mengalami peningkatan atau yang kita sebut naik kelas dari go modern, go digital, go online, dan go global sehingga kita bisa menembus pasar nasional maupun mancanegara. Sebagai salah satu wujud nyata dalam mendukung pengembangan UMK, kami di PLN menyelenggarakan acara PLN TJSL Fest 2021 sejak tanggal 10 sampai dengan 23 November 2021. Rangkaian kegiatan festival ini merupakan ajang untuk menampilkan program-program unggulan TJSL PLN, serta sebagai wadah mempromosikan produk karya binaan PLN agar dapat meningkatkan kapabilitas serta pemasaran usaha mikro kecil binaan PLN baik melalui program TJSL, pemberdayaan masyarakat, melalui rumah BUMN, dan juga melalui Yayasan Baitul Mal PLN. Dengan mengangkat tema energi untuk Indonesia, empower sesama untuk wujudkan SDGs, pameran ini diharapkan mampu wujudkan UMK yang tangguh, sehingga mendukung hal tersebut dalam festival ini kami telah melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama adalah talk show virtual atau webinar pengembangan usaha UMK, kemudian pelatihan UMK tentang berbagai upaya untuk UMK maju dan berkembang, kemudian ada virtual exhibition UMK unggulan binaannya PLN. Yang keempat, kita punya pemasaran produk binaan PLN Group melalui marketplace TJSL PLN yang terintegrasi dengan feature PLN Mobile. Kemudian yang terakhir, kita punya program PLN TJSL Award yang diikuti program unggulan dari seluruh TJSL PLN Group. Nah, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber ahli dari berbagai kementerian, pakar atau ahli bidang ekonomi, serta juga praktisi serta entrepreneur untuk mengisi kegiatan talk show tadi maupun pelatihan webinar. Jadi tujuannya agar UMK yang kita dampingi, produknya akan semakin berkualitas, manajemennya semakin baik, dan juga tentunya pemasarannya semakin berkembang, khususnya melalui platform digital untuk mengantisipasi kondisi era pandemi saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada PLN TJSL Festival 2021 ini terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, pameran UMK hanya diikuti oleh 100 UMK, namun pada tahun ini tercatat 269 UMK binaan PLN Group mengikuti Virtual Expo pada kesempatan ini. Jadi, selain meningkatkan jumlah UMK peserta, pada tahun ini juga telah tersedia inovasi marketplace khusus yang diisi oleh mitra-mitra PLN yang mengikuti pameran virtual yang terintegrasi dalam fitur PLN Mobile.
sehingga nanti akan meningkatkan minat dan nilai tambah di PLN Mobile yang mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi pembelian melalui menu pembayaran yang sudah tersedia di PLN Mobile. Untuk marketplace TJSL PLN ini, rencana akan tetap dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengkurasi serta inkubasi mitra binaan PLN Group agar semakin mantap menghadapi persaingan dalam pemasaran produk mereka dan juga bisa mengikuti tren perubahan zaman. Sehingga nanti ke depan kita akan terus dievaluasi pemanfaatannya agar efektif dan memberikan nilai manfaat bagi komunitas dan korporat. Jadi kegiatan ini akan semakin menegaskan transformasi program TJSL PLN yang telah berubah dari sifat charity menjadi program yang memang memiliki sifat berkelanjutan atau sustainability. Serta ini juga akan memberikan nilai manfaat bersama bagi masyarakat dan perusahaan atau kita kenal sebagai Corporate Share Value atau CSV. Nah, dalam acara ini juga dilaksanakan launching website PLN Peduli sebagai salah satu inovasi dalam memudahkan akses mendekatkan PLN dengan masyarakat, komunitas, dan pemilik UMK dalam pelaksanaan program TJSL serta kemitraan. Sehingga nanti masyarakat akan semakin mudah mengusulkan program sinergi pemberdayaan TJSL kepada PLN melalui web tersebut. Selain itu, penggunaan website PLN Peduli ini juga bertujuan meningkatkan pelaksanaan serta monitoring program bantuan agar lebih cepat, akurat, dan menjaga implementasi dari GCG-nya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebagai penutup, saya mewakili BOD PLN mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya pelaksanaan PLN TJSL Fest 2021 ini. Semoga kegiatan positif ini dapat terus terlaksana secara rutin ke depannya dan memberikan manfaat bagi UMK serta masyarakat. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi UMK yang terbaik yang mampu meraih penjualan tertinggi melalui effort yang dilakukan dengan menjaga kualitas produk, layanan, serta promosinya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kegiatan PLN TJSL Festival 2021 ini secara resmi saya tutup. Dan sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya memberikan satu lagi pantun. Program TJSL PLN selalu hadir, dari electricity hingga pemanfaatan faba. Walaupun festival TJSL PLN telah berakhir, namun program PLN Peduli terus lanjut terjaga. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syofi atas sambutannya. Mohon izin Bu, kita akan memasuki sesi peluncuran website PLN Peduli dengan simbolis menempelkan ibu jari ke arah kamera. Kami persilahkan kepada Ibu untuk bersiap-siap mengarahkan ibu jarinya ke arah kamera ya Bu ya. Mohon izin saya akan memberikan aba-aba. Baik, Ibu sudah siap? Kita hitung bersama. Dalam 3, 2, 1. Ya, dengan ini resmi sudah peluncuran website PLN Peduli. Kita berikan tepuk tangan secara virtual, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Syofi atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan lanjutkan untuk door prize. Untuk kategori pengunjung UMK Virtual Expo, hadiah bisa Anda dapatkan yaitu ada 4 kompor listrik dan 10 massage machine. Untuk hadiah pertama yaitu 4 kompor listrik. Yuk!
Ini dia untuk kategori pengunjung UMK Virtual Expo. Yuk kita drawing bersama dalam 3, 2, 1, roll! And stop. Selamat untuk para pemenang. Lanjut lagi untuk hadiah yang kedua, ada 10 massage machine. Yuk. 10 massage machine. Dan langsung kita drawing bersama dalam 3, 2, 1, roll! And stop. Selamat kepada para pemenang. Ya. Dan seluruh pemenang akan dihubungi oleh panitia. Dan yang terakhir kita ada 3 food processor Philips, 5 Samsung LED TV 42 inch, 3 mesin cuci top loading sharp, dan juga 3 kompor listrik. Hadiah tersebut akan kita undi bagi pengunjung UMK Virtual Expo yang minimal melakukan 1 kali transaksi di UMK Virtual Expo. Untuk hadiah yang pertama yaitu 3 food processor Philips. Come on. Kategori pengunjung bertransaksi untuk food processor Philips. Kita langsung drawing bersama dalam 3, 2, 1. Stop. Selamat kepada para pemenang. Kita lanjut lagi untuk hadiah yang kedua yaitu ada 5 Samsung LED TV 42 inch. Yuk. Kita drawing bersama dalam 3, 2, 1, roll! And stop! Selamat kepada para pemenang. Lanjut untuk hadiah ketiga ada 3 mesin cuci top loading sharp. Yuk! Mari kita drawing bersama dalam 3, 2, 1. Stop! Selamat untuk para pemenang. Lanjut untuk hadiah yang keempat ada 3 kompor listrik. Yuk kita drawing. Kita drawing dalam 3, 2, 1, roll. And stop. Selamat kepada para pemenang. Dan seluruh pemenang akan dihubungi oleh panitia. Baiklah Bapak Ibu, masih belum selesai kemeriahan PLN TJSL Fest 2021. Untuk menambah keseruan hari ini, yuk kita saksikan penampilan dari Pamungkas. Dengan berakhirnya penampilan dari Pamungkas, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara penutupan PLN TJSL Fest 2021. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh UMK yang telah berpartisipasi dalam acara PLN TJSL Fest 2021. Terima kasih juga kepada seluruh pembicara pada acara webinar. Terima kasih terkhusus kepada PLN yang telah menyelenggarakan acara PLN TJSL Fest 2021. Saya Empi Putri, mohon undur pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. We'll be right back.